Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku kelas 10 yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kondisi saat ini kita tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran dengan tatap muka langsung. Maka dari itu kita laksanakan pembelajaran pada hari ini dengan pembelajaran jarak jauh. Dan sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada kalian yang sekarang duduk di kelas 10. Dan sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ninik Wahyu Indriasi, cukup kalian panggil dengan Bu Ninik. Mengampu mata pelajaran matematika. Nah, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat, nanti tujuan pembelajarannya yang kita harapkan adalah siswa dapat memahami definisi atau pengertian dari bilangan berpangkat. Yang berikutnya, diharapkan siswa nanti dapat menerapkan dan menganalisis aturan atau sifat-sifat bilangan berpangkat sesuai dengan karakteristik permasalahan yang akan diselesaikan. Yakinkan pada kalian, aku pasti bisa. Yang pertama, untuk pengertian bilangan berpangkat, simbolnya seperti ini ya. Untuk cara membacanya, A pangkat N. Nah, bentuk notasinya seperti ini, bilangan berpangkat. Cara membacanya A pangkat N, di mana A itu adalah bilangan dasar. A disebut dengan bilangan dasar atau bilangan pokok atau basisnya. Ya, bilangan pokok atau basis. Yang letaknya yang di bawah ini, bilangan dasar atau bilangan pokoknya. Sedangkan N disebut dengan pangkat atau eksponen. Pangkat atau eksponen. Selanjutnya, untuk definisi dari bilangan berpangkat, misalkan A pangkat N, itu diartikan sama dengan perkalian bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya itu dikalikan. A dikali A dikali A dikali A dikali A sebanyak N faktor. Jadi N itu pangkat atau eksponennya ya. Nah, di sini perkaliannya terkandung bilangan dasarnya. Kalau bilangan dasarnya B, ya berarti di sini B kali B kali B kali B sebanyak N. Kalau bilangan dasarnya C, ya berarti C kali C kali C kali C sebanyak N. Contohnya, 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berarti perkalian 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5. Maka sama dengan 32. 3 pangkat 4. Artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. 3 kali 3 9, dikali 3 27, dikali 3 81. Selanjutnya 10 pangkat 5. Diartikan 10 kali 10 kali 10 sebanyak 5 kali. 10 kali 10 kali 10 sebanyak 5 sama dengan 100.000. Itu untuk pengertian dari bilangan berpangkat. Selanjutnya, untuk sifat-sifat bilangan berpangkat. Sebelum ke sifat-sifat bilangan berpangkat, kita lihat dulu dua contoh ini. 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3. Dari definisi 2 pangkat 5 itu diartikan perkalian 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5. Ini ya, ada 5 ya. Masih dikalikan lagi, ini dikalikan lagi dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 definisinya adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Nah, karena pangkatnya 3. Berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3. Ternyata ketika kita buka kurungnya, nah menjadi perkalian
bilangan 2 kali 2 kali 2 sebanyak berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ternyata menjadi 2 pangkat 8. Itu untuk contoh yang pertama. Ada contoh yang kedua, 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 4. 7 pangkat 2 diartikan 7 kali 7. Sedangkan 7 pangkat 4 itu diartikan 7 kali 7 kali 7 kali 7 sebanyak 4. Nah, di sini dikalikan ya. Ternyata menjadi 7 kali 7 kali 7, kita buka kurungnya ya, semua ini menjadi 7 pangkat ada 6. Berarti 7 pangkat 6. Dari dua contoh ini, kalian bisa melihat pangkatnya di sini. 5, 3 jadi 8. 2, 4 jadi 6. Nah, kira-kira diapakan ini? 5, 3, 8. 2, 4 menjadi 6. Nah, maka di sini bisa terlihat yaitu ditambahkan. 5 ditambah 3, 8. 2 tambah 4, 6. Artinya tanpa menguraikan, kita bisa menggunakan sifat yang pertama. Nah, yaitu jika ada perkalian bilangan berpangkat, perkalian ya, ini ya, perkalian bilangan berpangkat, tetapi dengan syarat bilangan pokoknya harus sama. Di sini A, di sini juga A. Di sini 2, di sini 2, di sini 7, di sini juga 7. Perkalian bilangan berpangkat, maka cukup dengan menambahkan pangkatnya. M ditambah N. Bisa disederhanakan menjadi A pangkat M ditambah N. Jadi tanpa harus menguraikan berdasarkan definisinya. Ini sifat yang pertama, sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Ini sifat yang pertama. Jika dikalikan bilangan dengan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya cukup ditambahkan. Nah, sekarang ke contoh soalnya. Sederhanakanlah nomor 1, 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3. Nomor 2, 7 pangkat 2 kali 7 pangkat 4. Nomor 3, nomor 4. Nah, di sini ada perkalian. Bilangan pokoknya sama. 5, 5, 7, 7, 2, 2. Nah, tanpa harus diuraikan satu persatu, kita bisa menjawab dengan langsung menggunakan rumus atau sifat pertama. Nah, kita lihat nomor 1, 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 bisa langsung sama dengan 2 pangkat 5 ditambah 3, yaitu 8. Jadi ini perintahnya hanya sederhanakanlah. Nah, sederhanakanlah menjadi 2 pangkat 8. Nomor 2, 7 pangkat 2 dikali 7 pangkat 4, maka bisa disederhanakan menjadi 7 pangkat 6, karena 6 itu berasal dari 2 ditambah 4. Berikutnya lagi nomor 3, 5 pangkat 5 dikali 5 pangkat negatif 4. Menjadi 5 pangkat 5 ditambah negatif 4. 5 ditambah negatif 4. Sama dengan 1. Berarti menjadi 5 pangkat 1. Nomor 4. 7 pangkat negatif 8 dikali 7 pangkat 2. Sama dengan 7 pangkat. Nah, pangkatnya ditambahkan saja. Negatif 8 ditambah 2. Negatif 8 ditambah 2 sama dengan 7 pangkat negatif 6. Nah, itu contoh dari sifat yang pertama. Berikutnya untuk sifat bilangan berpangkat, kita lihat di sini terlebih dahulu. Ada 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2. 5 pangkat 6 berdasarkan definisi itu diartikan 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 sebanyak 6 kali. Nah, ini sebanyak 6 ya.
dibagi 5 pangkat 2. 5 pangkat 2 artinya 5 kali 5. Nah, jika ada 5 kali 5 dibagi 5 kali 5, nilainya 1. Ya, kalau pembilang dengan penyebutnya sama, itu nilainya 1. 5 kali 5 dibagi 5 kali 5, nilainya 1 atau dicoret ya. Kita coret ini 5 kali 5, 5 kali 5 dicoret, ini sama dengan 1. Tinggal 5 kali 5 kali 5 kali 5, ada 4. Nah, kita tuliskan di sini 5 kali 5 kali 5 kali 5, tadinya 6 tinggal 4, karena 2 ini 5 kali 5 sudah untuk membagi penyebutnya 5 kali 5. Maka sama dengan 5 pangkat 4. Selanjutnya 7 pangkat 6 dibagi 7 pangkat 3. 7 pangkat 6 diartikan 7 kali 7 kali 7 sebanyak 6 kali. 7 pangkat 3 diartikan 7 kali 7 sebanyak 3 kali. Sama dengan, di sini penyebut ada 3. Nah, kita melihat di sini 7 kali 7 kali 7, 3 ini ya, kita coret dengan penyebut 7 kali 7 kali 7. Nah, kita bagi itu nilainya 1. 1 dikali 7 kali 7 kali 7, hasilnya adalah 7 pangkat 3. Nah, jadi ini dicoret ya, atau dibagi. Dibagi itu hasilnya 1. Dari sini kita bisa melihat pangkatnya ini. 6, 2, ternyata jadi 4. 6, 3 jadi 3. Nah, ini 6, 2 untuk membagi 2 berarti tinggal 4. 6, 3 menjadi 3. Ini artinya pangkatnya diapakan? 6, 2 ternyata dikurangi. 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Nah, kita menemukan sifat yang kedua, yaitu jika pembagian, jadi ini titik 2 bisa juga pakai per ya, sama pembagian. Pembagian dengan titik 2 atau per itu sama saja, beda simbol saja. Jika A pangkat M dibagi A pangkat N akan sama dengan A pangkat M dikurangi N. Nah, ini kan M dikurangi N. M-nya 6, N-nya 2. 6 dikurangi 2, 4. Nah, ini sifat yang kedua. Jadi kalau ada pembagian, bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya cukup dikurangi. Kalau tadi sifat pertama, perkalian, pangkatnya ditambah. Jika pembagian, pangkatnya dikurangi. Contohnya, 7 pangkat 20 dibagi 7 pangkat 5. Tidak usah diuraikan 7 kali 7 kali 7 sebanyak 20 kali 7 pangkat 5, tidak usah diuraikan. Kita gunakan langsung sifat yang kedua. Jika pembagian bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya sama, di sini 7, di sini 7, maka pangkatnya cukup dikurangi. 20 dikurangi 5, yaitu 15. Berarti sederhananya 7 pangkat 15. Nomor 2, 5 pangkat 4 dibagi 5 pangkat 10. Bentuk sederhananya sama dengan 5 pangkat 4 dikurangi 10. Jadi yang dikurangi itu pangkatnya ya. Terkadang ada siswa yang mengurangi 5-nya. 5 pangkat 4 dikurangi 10. Nah, itu kurang tepat, jadi yang dikurangi adalah pangkatnya. 4 dikurangi 10. 4 dikurangi 10 berapa? Negatif 6. Ini contoh untuk penggunaan sifat yang kedua. Selanjutnya, ada sifat bilangan berpangkat negatif. Nah, ketika kita menemukan ada bilangan pangkatnya negatif, kita bisa merubahnya dengan pangkat bulat positif. Nah, caranya bagaimana? Kita rubah yang tadinya pembilang dijadikan penyebut. Atau A pangkat negatif 6 sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi
Nanti kalau misalkan 2 pangkat negatif 4, ya berarti 1/2 pangkat 4. 5 pangkat negatif 6, 1/5 pangkat 6. Nah, jadi pangkatnya tinggal diganti positif, tetapi di sini berubah menjadi 1/, gitu ya. Contohnya, nyatakan bilangan-bilangan berikut dalam bentuk pangkat bulat positif. Nah, di sini A, B, C, D semuanya ada pangkat negatifnya. Disuruh menyatakan dalam bilangan pangkat bulat positif. Yang A, 3 pangkat negatif 4 bisa dirubah menjadi 1/. Nah, di sini tadi ya, ingat di sini negatif 4, oh berarti 1/. 1/, apa? 3 pangkat 4. Negatif 4 jadi 3 pangkat 4. 5 pangkat negatif 2 menjadi 1/. 1/, apa? 5 pangkat 2. Nah,